kota mana? Ayo bareng-bareng kita dukung Veda sampai jadi legenda. Terima kasih yang sudah subscribe, semoga rezekinya diberi keberkahan dan melimpah. Amin. Ayi Veda, kita gaspol. Labirin regulasi dan misteri pasal tersembunyi geger yang melanda sirkuit Hungaria pasca balapan bukanlah riak kecil yang akan hilang dalam semalam. Di era digital di mana setiap sudut lintasan dipantau oleh puluhan kamera beresolusi tinggi dan dianalisis oleh jutaan pasang mata di media sosial, keputusan Race Direction melahirkan sebuah tanda tanya raksasa. Bagaimana mungkin sebuah olahraga yang mengklaim diri sebagai puncak dari sportivitas mekanis justru menentukan pemenangnya bukan lewat siapa yang pertama kali menyentuh garis finish, melainkan lewat secarik kertas klasifikasi yang ditarik mundur ke belakang. Bagi penonton awam, ini adalah lelucon yang tidak lucu. Garis finish yang sejatinya sakral mendadak berubah fungsi menjadi sekadar hiasan sponsor di atas aspal ketika red flag berkibar. Keputusan meloloskan Brian Uriarte ke posisi keempat, sementara menghempaskan David Munoz dan Peron ke dasar jurang hasil diskualifikasi adalah teka-teki yang membutuhkan lebih dari sekadar pembacaan buku regulasi secara harfiah. Ada bias preseden yang terasa janggal, sebuah ambiguitas yang membuat kejuaraan dunia sekelas Moto3 tampak seperti turnamen lokal dengan aturan yang bisa dinegosiasikan di balik pintu tertutup. Jika kita membedah anatomi regulasi FIM, Federation International de Motosiklisme, pasal mengenai penghentian balapan, race interruption, memang sekompleks labirin tanpa ujung. Logika yang dipakai oleh para pengadil balapan didasarkan pada prinsip keadilan kolektif saat kondisi darurat. Ketika kecelakaan berantai yang dipicu oleh David Munoz menciptakan medan perang penuh serpihan karbon dan motor yang meluncur tak terkendali, keselamatan pembalap adalah harga mati. Namun, penerapan penalti dan penentuan posisi setelah bendera merah berkibar justru memicu ketidakadilan gaya baru. Aturan menyatakan bahwa jika balapan dihentikan pada lap terakhir, maka hasil akhir akan diambil dari lap sebelumnya, di mana seluruh pembalap yang aktif telah melintasi garis timing sektor yang sah. Dalam kasus ini, lap ke-19 menjadi penyelamat bagi Uriarte. Di lap tersebut, pembalap Spanyol itu memang sedang bertarung sengit di zona 4 besar, memperlihatkan performa impresif yang sayangnya harus berakhir di hamparan kerikil gravel beberapa menit kemudian. Namun, mengapa Munoz yang menjadi pemicu dan Peron yang menjadi korban sekunder tidak mendapatkan kemurahan hati yang sama dari sistem komputerisasi Dorna Sports? Disinilah letak ironi yang membakar amarah para penggemar, khususnya publik otomotif Indonesia yang mengawal ketat perjalanan Veda Ega Pratama. Race Direction berdalih bahwa untuk masuk dalam klasifikasi akhir pasca red flag, seorang pembalap dan kendaraannya harus aktif dan mampu kembali ke jalur pit dalam waktu 5 menit setelah bendera merah dikibarkan, atau setidaknya dianggap masih dalam kondisi berkompetisi sebelum insiden terjadi. Uriarte, entah karena keberuntungan kosmis atau kelihayan membaca celah, dinilai memenuhi kriteria teknis yang abu-abu ini, sementara Munoz langsung divonis sebagai penyebab utama kecelakaan, sehingga hak klasifikasinya dicabut seketika. Peron di sisi lain menjadi korban dari ketiadaan fleksibilitas aturan. Motornya rusak terlalu parah untuk bisa digolongkan sebagai kendaraan yang masih berkompetisi. Sinisme pun merebak di padok. Aturan ini terkesan menghukum korban yang motornya hancur, namun memberi penghargaan pada pembalap yang beruntung jatuh di saat yang tepat. Olahraga ini mendadak kehilangan romantisismenya. Kecepatan murni di lintasan kalah sakti oleh interpretasi pasal-pasal hukum yang multitafsir. Bagi Veda Ega Pratama, keputusan ini adalah hantaman gada besi yang meremukkan kalkulasi poin yang sudah disusun rapi bersama timnya. Sebelum kekacauan di lap terakhir terjadi, pembalap asal Gunung Kidul yang dijuluki The Mantis ini sedang melakukan operasi senyap, merayap dari barisan belakang setelah tenaganya terkuras habis akibat mengeksekusi long lap penalti. Ketika melihat papan tulis digital menampilkan drama kecelakaan di tikungan akhir, ada secercah harapan di kubu Indonesia bahwa evakuasi massal pembalap di depan akan mendongkrak posisi Veda ke zona poin yang lebih substansial. Berada di posisi ke-15 saat melintasi garis pasca insiden, Veda secara de facto berhak atas 1 poin berharga. Namun, ketika revisi hasil balapan keluar dan menempatkan Uriarte kembali ke posisi 4, seluruh tatanan poin bergeser ke bawah. Veda dipaksa turun ke posisi 16, sebuah posisi mandul yang tidak menghasilkan apa-apa selain kekecewaan mendalam. 1 poin yang melayang mungkin terdengar sepele bagi tim pabrikan besar, namun bagi seorang rookie yang sedang membangun reputasi di panggung dunia, 1 poin adalah pembeda antara pengakuan global dan kepunahan karier. Ketidakpuasan ini bukan sekadar tangisan emosional dari para pendukung fanatik di media sosial. Kritikus motorsport senior pun mulai angkat bicara mengenai inkonsistensi ini. Jika Race Direction ingin konsisten menggunakan lap ke-19 sebagai acuan murni, maka seluruh pembalap yang berada di lap tersebut harus dibekukan posisinya tanpa pengecualian
pengecualian subjektif mengenai siapa yang bisa menyalakan motornya kembali atau siapa yang terjebak di bawah reruntuhan motor lawan. Standarisasi ganda inilah yang merusak kredibilitas kompetisi. Kita disuguhkan tontonan di mana aspek olahraga digeser oleh aspek birokrasi sirkuit. Brian Uriarte dan timnya tentu merayakan keputusan ini bagai memenangkan lotre di tengah hari bolong. Tambahan 13 poin yang mereka amankan dari posisi keempat palsu tersebut langsung meroketkan posisinya di klasemen Rookie of the Year, meninggalkan Veda yang kini harus meratapi nasibnya akibat kombinasi hukuman penalti di awal laga dan penalti regulasi tak kasat mata di akhir laga. Sirkuit Hungaria yang eksotis dengan karakter treknya yang mengalir namun kejam, akhirnya tidak hanya menguji ketahanan ban dan ketajaman rem, melainkan juga menguji ketahanan mental seorang pembalap muda dalam menghadapi ketidakpastian non-teknis. Veda Ega Pratama dipaksa menelan pil pahit bahwa di level kejuaraan dunia, musuhmu bukan hanya 25 pembalap lain yang bernafsu memotong jalurmu di tikungan, melainkan juga para pria berjas yang duduk di ruang kontrol ber-AC dengan layar monitor dan tumpukan buku aturan di tangan mereka. Olahraga ini kejam, bukan hanya karena kecepatan motornya yang mendekati 250 km per jam di trek lurus, melainkan karena regulasinya bisa mengubah pahlawan menjadi pecundang dan mengubah pembalap yang tersungkur di gravel menjadi penghuni posisi 4 besar dalam sekejap mata. Anatomi hukuman dan sandiwara tirai padok. Jika drama red flag di lap terakhir adalah puncak dari komedi satir di Hungaria, maka vonis long lap penalti yang dijatuhkan kepada Veda Ega Pratama pada sesi kualifikasi adalah babak awal dari skenario pengkerdilan mental yang sistematis. Di kelas Moto3, sirkuit dengan karakter teknis dan sempit seperti Hungaria tidak memberikan ruang bagi kesalahan sekecil apapun. Ketika Stewart mengumumkan bahwa pembalap muda Indonesia itu dijatuhi hukuman akibat dianggap melakukan riding slowly on racing line dan menghalangi flying lap pembalap Eropa, keputusan itu langsung memicu gelombang skeptisisme. Rekaman telemetri dan video amatir memperlihatkan dengan jelas bahwa Veda justru sedang berupaya membuka ruang di sisi luar tikungan untuk menghindari rombongan pembalap yang sedang berburu waktu murni. Namun, dalam dunia Grand Prix yang kerap kali masih didominasi oleh bias geopolitik, pembelaan dari seorang rookie asal Asia Tenggara seringkali hanya berakhir di keranjang sampah ruang sidang. Sistem long lap penalti sendiri sejatinya diciptakan sebagai instrumen hukuman yang adil untuk menggantikan penalti turun posisi yang dianggap terlalu merusak ritme balap. Pembalap yang dihukum diwajibkan melewati jalur tambahan di area run-off luar tikungan yang sudah ditentukan, sebuah rute melingkar yang dilapisi aspal kasar dengan daya cengkeram rendah. Di Hungaria, eksekusi jalur ini memaksa seorang pembalap kehilangan waktu antara 2 hingga 2,5 detik dalam satu lap. Bagi orang awam, 2 detik mungkin terdengar sekelebat mata. Namun dalam ekosistem Moto3, di mana jarak antara posisi pertama dan posisi ke-20 seringkali tidak sampai 1 detik, kehilangan 2 detik adalah vonis mati bagi peluang podium. Itu adalah jarak yang setara dengan dilempar dari barisan pemburu trofi ke barisan penonton paling belakang yang hanya bisa menghirup asap knalpot lawan. Sandiwara sesungguhnya justru terjadi di balik tirai padok. Sesaat setelah hukuman diumumkan, kubu manajemen Veda mencoba mengajukan banding dengan membawa bukti rekaman kamera on board. Mereka ingin menunjukkan bahwa Veda tidak memiliki intensitas untuk menyabotase lap pembalap lain. Ia justru menjadi korban dari kepadatan lalu lintas sirkuit yang tidak diatur dengan baik oleh kontrol balapan. Namun, birokrasi Dorna dan FIM bergerak dengan keangkuhan yang khas. Banding ditolak tanpa diskusi mendalam. Di sudut-sudut sirkuit, para mekanik senior dari tim-tim Eropa mulai berbisik-bisik melontarkan senyum sinis yang mengisyaratkan sebuah kebenaran universal di ajang ini. Selamat datang di kejuaraan dunia, bocah di mana hak istimewa privilege mengalir lebih deras ke arah paspor-paspor tertentu. Ketika lampu start padam pada hari Minggu, Veda yang start dari posisi yang tidak menguntungkan dipaksa memikul beban ganda. Ia harus melakukan start yang sempurna, sekaligus menghitung lap terbaik untuk mengeksekusi long lap penalti sebelum batas waktu 3 lap yang ditentukan regulasi berakhir. Disinilah ketenangan psikologis seorang pembalap diuji hingga titik nadir. Memasuki lap kedua, saat tensi balapan sedang mendidih dan posisi antar motor masih sangat rapat bagai rangkaian kereta, Veda terpaksa membelokkan kemudinya masuk ke jalur penalti yang sepi dan berdebu. Saat ia keluar kembali ke lintasan utama, prediksi buruk itu menjadi kenyataan. Demantis terlempar ke posisi 24, terisolasi di barisan belakang dengan jarak yang menganga lebar dari rombongan utama. Disinilah letak ironi dari sebuah kompetisi yang katanya mengutamakan kesetaraan peluang. Pembalap seperti Brian Uriarte yang sejak awal pekan balap mendapatkan perlakuan istimewa dan lintasan yang bersih tanpa hambatan regulasi, dapat dengan nyaman mengelola usia ban di rombongan depan. Sementara itu Veda harus memperkosa ban depannya, melakukan pengereman yang sangat larut, late braking, dan mengambil risiko jatuh di setiap tikungan hanya untuk memangkas defisit waktu yang diciptakan oleh pena para juri.
Ini bukan lagi sekadar balapan motor. Ini adalah perjuangan seorang gladiator yang kakinya sengaja diikat rantai oleh pihak penyelenggara, lalu dipaksa bertarung melawan singa-singa yang kelaparan. Perang urat syaraf pun berpindah ke ruang pers pasca balapan. Sementara kubu Indonesia mengecam ketidakadilan ganda, mulai dari penalti yang dipaksakan hingga manipulasi hasil akhir pasca red flag, media-media Eropa justru sibuk membangun narasi kepahlawanan tentang bagaimana Uriarte menunjukkan kedewasaan taktis dengan tetap berada di klasifikasi depan. Tidak ada satupun dari mereka yang berani mempertanyakan mengapa seorang pembalap yang motornya sudah hancur di atas tanah bisa mengantongi poin penuh. Sementara seorang pembalap yang berjuang melewati garis finish dengan sisa-sisa tenaga justru didegradasi posisinya. Sinisme ini mempertegas bahwa di balik gemerlapnya industri MotoGP, ada struktur kekuasaan yang tidak rela jika dominasi tradisional mereka digoyang oleh talenta-talenta baru dari belahan bumi yang berbeda. Veda Ega Pratama tidak hanya bertarung melawan hukum fisika dan kecepatan lawan di Hungaria, ia sedang berhadapan dengan sebuah sistem yang dirancang untuk membuat rookie non-Eropa tahu diri dan mengantre giliran. Operasi senyap demantis dan amukan di barisan belakang dilempar ke posisi ke-24 dengan defisit waktu lebih dari 2,5 detik di kelas Moto3 adalah skenario yang paling mendekati keputusasaan. Pada titik ini, mayoritas pembalap muda akan kehilangan fokus, membiarkan rasa frustrasi mengambil alih kendali pergelangan tangan kanan, dan berakhir dengan mencium aspal karena terlalu memaksakan batas kemampuan motor. Namun, disinilah letak pembeda antara pembalap musiman dan talenta langka. Veda Ega Pratama tidak panik. Julukan Demantis, belalang sembah, bukan sekadar hiasan di bagian belakang helmnya. Itu adalah representasi dari gaya balapnya, dingin, penuh kalkulasi, dan mematikan ketika momen eksekusi tiba. Begitu roda belakang motornya kembali menyentuh garis putih lintasan utama pasca eksekusi long lap penalti, operasi senyap membelah barisan belakang dimulai. Masalah terbesar dalam memburu rombongan Moto3 dari posisi buncit bukanlah mencari kecepatan murni, sheer pace, melainkan bagaimana cara melewati pembalap-pembalap barisan belakang yang kerap membalap tanpa beban dan cenderung agresif secara ugal-ugalan. Barisan ini dihuni oleh para pembalap yang frustrasi, mereka yang siap menutup jalur balap, racing line, dengan cara yang kasar demi mempertahankan posisi yang sebenarnya tidak menghasilkan poin. Veda memahami risiko ini. Menggunakan power mesin NSF 250, RW miliknya secara brutal hanya akan membuat ban belakang bertipe soft miliknya mengalami degradasi dini, thermal degradation. Jika karet ban habis di paruh pertama balapan, maka sisa laga akan berubah menjadi penderitaan panjang tanpa daya cengkeram. Taktik yang diterapkan Veda adalah efisiensi geometris. Di tikungan-tikungan mengalir sirkuit Hungaria yang menyerupai labirin aspal, ia tidak mencoba melakukan manuver silang, block pass, yang agresif di apeks tikungan. Sebaliknya, ia memilih jalur masuk yang sedikit lebih lebar, mengorbankan sedikit waktu di awal tikungan untuk mendapatkan kecepatan keluar, exit speed yang jauh lebih tinggi. Dengan cara ini, saat memasuki trek lurus, motor Veda sudah memiliki momentum yang cukup untuk memanfaatkan slipstream, efek hisapan udara di belakang motor lawan yang mampu memberikan tambahan kecepatan hingga 5-8 km per jam tanpa menguras tenaga mesin maupun mengikis permukaan ban. Satu persatu pembalap barisan belakang mulai menjadi korban metodenya yang presisi. Lap demi lap catatan waktu Veda menyamai, bahkan sesekali melampaui kelompok pemimpin balapan di depan. Disinilah letak ironi yang menggigit. Seorang pembalap yang dihukum dan dituduh mengacaukan sesi kualifikasi justru memperlihatkan simulasi balap yang paling bersih dan efisien di sirkuit tersebut. Tanpa membuat satupun kesalahan pengereman, Veda merayap naik. Posisi ke-22, posisi ke-20, hingga akhirnya ia berhasil mencantolkan diri pada ekor rombongan kedua yang sedang memperebutkan posisi terakhir di zona poin, posisi 11-15. Namun kalkulasi teknis selalu memiliki batas kompromi. Upaya keras mengejar ketertinggalan memaksa Veda mengeksploitasi ban depannya secara berlebihan pada fase pengereman larut, late braking. Efeknya mulai terasa di pertengahan balapan. Bagian depan motor mulai mengalami gejala understeer, kondisi di mana motor menolak untuk belok dan cenderung melebar keluar jalur akibat hilangnya traksi ban depan. Setiap kali ia mencoba menikung dengan sudut kemiringan ekstrem, setang motor memberikan getaran, chatter, yang hebat. Sebuah sinyal peringatan dari mekanik tak kasat mata bahwa karet ban sudah mulai mengelupas dan kehilangan kelembutannya. Disinilah slipstream menjadi satu-satunya sekutu yang tersisa bagi pembalap bernomor lambung kebanggaan Indonesia tersebut. Veda secara cerdas memosisikan motornya tepat di belakang spakbor belakang rival-rivalnya di trek lurus, membiarkan motor di depannya membelah hambatan angin dan menahan laju penurunan suhu ban depannya. Ini adalah permainan catur di atas kecepatan 200 km per jam. Ia tahu kapan harus menyerang dan kapan harus menahan diri demi menghemat energi mekanis motornya untuk beberapa lap terakhir yang krusial. Saat balapan menyisakan 3 lap, posisi Veda sudah berada di urutan ke-16.
tepat di belakang gerbang zona poin. Seluruh keringat, penalti yang tidak adil, dan cemoohan di pedok seolah menguap, digantikan oleh fokus tunggal untuk membawa pulang hasil yang layak bagi bendera merah putih. Namun, ia tidak pernah menduga bahwa di depan sana, takdir balapan sedang menyiapkan sebuah lelucon birokrasi yang jauh lebih kejam daripada robeknya kompon ban. Detik-detik kaos dan kebangkitan semu dari ruang kontrol. Saat balapan memasuki lap penentuan, sirkuit Hungaria berubah menjadi arena gladiator tanpa aturan. Udara di atas aspal mendidih bukan hanya karena panas knalpot, melainkan karena ambisi yang bertabrakan di setiap jengkal tikungan. Di barisan depan, David Munoz, pembalap Spanyol yang terkenal dengan gaya balapnya yang agresif tanpa kompromi, sedang memimpin rombongan dengan keputusasaan yang kentara. Ban belakang motornya sudah habis, melintir di setiap akselerasi keluar tikungan. Namun ia menolak untuk menyerahkan sejengkal pun ruang kepada para pengejarnya, termasuk Brian Uriarte yang menempel ketat di posisi keempat bagai bayangan yang lapar. Di barisan belakangnya lagi, Veda Ega Pratama sudah berhasil menusuk ke posisi 15, mengunci targetnya pada poin terakhir yang tersedia di atas meja taruhan. Bencana itu datang di tikungan 12, sebuah tikungan kanan menurun yang membutuhkan stabilitas pengereman tingkat tinggi. Munoz dalam upaya terakhirnya untuk menutup ruang dari tusukan pembalap di belakangnya, melakukan pengereman yang terlalu memaksakan batas fisika, overbraking. Ban depan motor KTM miliknya kehilangan traksi seketika, low side crash. Dalam kecepatan mendekati 140 km per jam, motor Munoz meluncur tak terkendali di atas aspal, bertindak bagai bola bowling yang menggelinding ke arah pin-pin yang tak siap. Brian Uriarte yang berada di jalur dalam dan sedang bersiap melakukan manuver undercut, tidak memiliki waktu 1/1000 detik pun untuk bereaksi. Motor Munoz menghantam sisi samping motor Uriarte dengan benturan yang sangat keras. Efek karambol tidak terhindarkan. Peron yang berada tepat di belakang mereka ikut terseret, menciptakan pusaran serpihan karbon, debu gravel, dan 3 tubuh pembalap yang terlempar ke udara. Kepanikan langsung melanda koridor race control. Layar monitor digital berkedip merah secara serentak, menampilkan sensor benturan G-force yang menyala ekstrim dari baju balap ketiga pengendara tersebut. Dengan motor-motor yang tergeletak di tengah lintasan dan posisi sirkuit yang buta bagi pembalap di belakangnya, race direction tidak memiliki pilihan lain. Tombol red flag ditekan. Balapan dihentikan seketika. Sirin ambulans meraung, membelah keheningan padok yang mendadak tercekat. Di lintasan, Veda Ega Pratama berhasil melewati sisa-sisa pembantaian mekanis tersebut dengan refleks yang luar biasa, membelokkan kemudinya ke rumput luar demi menghindari pecahan sasis yang berserakan. Secara de facto, Veda melintasi sektor tersebut di posisi ke-14 karena 3 pembalap di depannya telah gugur. Namun, drama yang sesungguhnya justru baru dimulai di dalam ruang kontrol ber-AC yang sunyi. Ketika bendera merah berkibar di lap terakhir, komputer klasifikasi otomatis menghentikan perhitungan waktu murni dan mengunci data berdasarkan regulasi back counting, hitungan mundur. Para juri dihadapkan pada skenario rumit. Berdasarkan pasal 1.25.1 dalam buku regulasi Grand Prix, jika balapan dihentikan setelah 2/3 jarak tempuh terpenuhi, hasil akhir diambil dari lap terakhir, di mana seluruh pembalap melintasi garis finish bersama-sama. Dalam kasus Hungaria, itu adalah lap ke-19. Disinilah keajaiban birokrasi terjadi. Di layar komputer lap ke-19, nama Brian Uriarte tercetak tebal di urutan keempat. Meskipun tubuhnya saat itu sedang terduduk lemas di hamparan kerikil sirkuit dan motornya hancur terbelah 2, sistem digital tetap menganggap posisi tersebut sebagai hasil yang sah. Argumen hukum yang dipakai sangat dingin. Uriarte tidak melakukan pelanggaran teknis yang menyebabkannya jatuh. Ia adalah korban sekunder dari kesalahan Munoz. Karena itu, hak klasifikasinya dikembalikan seolah-olah kecelakaan di lap ke-20 tidak pernah terjadi. Munoz dicoret karena dianggap sebagai pemicu bahaya, sementara Peron didiskualifikasi dari klasifikasi depan karena gagal membawa motornya kembali ke jalur pit dalam waktu 5 menit pasca bendera merah, sebuah aturan teknis yang seringkali mustahil dipenuhi jika motor Anda sudah hancur dihantam pembalap lain. Keputusan ini adalah bentuk manipulasi hasil balap yang dilegalkan oleh teks hukum. Brian Uriarte dihidupkan kembali dari kematian kompetisinya oleh algoritma komputer ruang kontrol. Diberikan karpet merah untuk membawa pulang 13 poin berharga tanpa perlu mendorong motornya melewati garis finish. Bagi penonton di tribun dan jutaan netizen di rumah, ini adalah penipuan visual yang kasat mata. Bagaimana mungkin olahraga yang menjunjung tinggi kecepatan dan daya tahan fisik justru memberikan trofi posisi keempat kepada pembalap yang mengakhiri hari dengan tersungkur di atas debu. Regulasi ini telah kehilangan jiwanya, berubah menjadi alat birokrasi yang mematikan sportivitas demi menyelamatkan muka para pembalap elit yang diuntungkan oleh sistem. Poin hantu dan pengkerdilan mimpi Rookie of the Year ketika lembaran kertas klasifikasi resmi, Official Classification, ditempel di papan pengumuman sirkuit Hungaria, suasana di
dalam garasi Veda Ega Pratama berubah seketika menjadi sedingin es. Angka 16 tertera dengan kaku di samping nama pembalap muda Indonesia itu. Selesai sudah, seluruh perjuangan membelah badai dari posisi ke-24. Taruhan nyawa di setiap tikungan dengan ban yang sudah robek, hingga refleks kilat menghindari pecahan sasis di lap terakhir. Semuanya menguap tanpa sisa. Veda tidak mendapatkan apa-apa. Sementara itu di ujung koridor pedok, tim Brian Uriarte sedang bersorak-sorai, seolah-olah mereka baru saja memenangkan gelar juara dunia, merayakan 13 poin hantu yang dihadiahkan oleh Computer Race Direction. Dampak dari keputusan ini jauh lebih merusak daripada sekadar kehilangan satu posisi di akhir pekan yang melelahkan. Bagi seorang rookie atau pembalap pendatang baru, Klasmen Rookie of the Year adalah panggung paling sakral untuk menarik perhatian tim-tim pabrikan besar di kelas Moto2 dan MotoGP. Gelar tersebut adalah sertifikat pengakuan bahwa Anda adalah talenta masa depan yang paling siap bertarung di level tertinggi. Sebelum balapan Hungaria dimulai, Veda dan Uriarte terlibat dalam rivalitas yang sangat ketat, hanya terpaut beberapa angka. Poin penuh yang didapatkan Uriarte dari posisi keempat palsu tersebut langsung menciptakan jarak yang menganga di papan klasmen, sebuah defisit poin yang hampir mustahil dikejar dalam sisa seri musim 2026 yang semakin menipis. Kejamnya industri ini semakin terlihat dari bagaimana media-media motorsport Eropa membingkai hasil balapan tersebut. Alih-alih mengkritisi inkonsistensi regulasi yang mencederai nilai-nilai olahraga, mereka justru sibuk memproduksi narasi romantis tentang keberuntungan yang pantas. Bagi Uriarte, judul-judul berita utama di Spanyol dan Italia memuji ketahanan mental sang pembalap Eropa, sementara perjuangan heroik Veda dari barisan belakang hampir tidak mendapatkan porsi satu paragraf pun. Bagi mereka, Veda hanyalah angka statistik, seorang pembalap Asia yang dianggap belum cukup matang untuk mengganggu kenyamanan hierarki pembalap-pembalap tradisional Mediterania. Sinisme ini meninggalkan luka psikologis yang mendalam di kubu pendukung tanah air. Ada perasaan tidak berdaya melawan sistem yang dirancang oleh orang barat untuk kepentingan orang barat sendiri. Aturan tentang batas waktu 5 menit untuk membawa motor kembali ke pit pasca red flag terbukti diaplikasikan secara tebang pilih. Uriarte yang motornya hancur tidak mampu bergerak 1 meter pun, namun posisinya diselamatkan oleh status korban tak bersalah. Sebaliknya, jika posisi itu dibalik dan Veda yang berada di posisi Uriarte, banyak yang meyakini keputusan akan diambil secara berbeda dengan dalih teknis yang lebih kaku. Veda Ega Pratama dipaksa dewasa sebelum waktunya oleh kebrutalan politik sirkuit Hungaria. Di bawah tatapan mata sang ayah, yang juga mantan pembalap nasional, Veda hanya bisa tertunduk di sudut ruangan, mencoba mencerna bagaimana hukum buatan manusia bisa lebih kejam daripada hukum fisika di lintasan. Namun disinilah mentalitas demantis sesungguhnya akan diuji. Olahraga ini telah merenggut haknya di atas kertas, tetapi mereka tidak bisa merenggut kecepatan murni yang sudah ia buktikan di depan jutaan pasang mata. Hungaria tidak hanya meninggalkan penyesalan tetapi juga menyalakan api kemarahan yang dingin di dalam dada sang pembalap muda Indonesia untuk membalaskan ketidakadilan ini di seri berikutnya. Api dingin dari timur dan lanskap baru Moto3. Skandal yang meletus di Hungaria pada akhirnya menetap bukan sebagai catatan kaki yang terlupakan, melainkan sebagai monumen sinisme dalam sejarah modern Moto3. Ketika sirkuit mulai sepi, lampu-lampu tribun dipadamkan, dan truk kontainer tim mulai berkemas meninggalkan Budapest, kepedihan di dalam garasi Veda Ega Pratama tidak serta-merta larut dalam rutinitas perjalanan. Angka 0 poin dari seri ini adalah sebuah distorsi nyata dari apa yang sebenarnya terjadi di atas aspal. Pelajaran dari Hungaria mengubah strategi balap demantis secara radikal untuk sisa musim 2026. Berada di posisi di mana Anda bisa dihukum karena alasan politik atau birokrasi berarti satu hal: Anda tidak boleh lagi membalap di dalam rombongan yang memberi ruang bagi keraguan. Jika Anda ingin menang tanpa bisa diganggu-gugat oleh interpretasi pasal, Anda harus berada sangat jauh di depan, membuat jarak yang cukup lebar, sehingga red flag atau trick back counting sekalipun tidak mampu menjangkau posisi Anda. Ini adalah cetak biru baru bagi Veda. Pengereman yang lebih agresif, kualifikasi yang mutlak di barisan depan, dan kecepatan murni yang menolak berkompromi dengan kemacetan lalu lintas sirkuit. Skandal Hungaria ini pada akhirnya mengubah peta persaingan Moto3 selamanya. Hubungan antar pembalap di padok tidak lagi sama. Ada ketegangan yang tidak diucapkan antara kubu Asia yang merasa terpinggirkan dan faksi tradisional Eropa yang terus dilindungi oleh sistem birokrasi Dorna. Persaingan meraih gelar Rookie of the Year kini bukan lagi sekadar perebutan angka di atas kertas, melainkan sebuah perang harga diri. Veda Ega Pratama telah berdiri kembali dari reruntuhan ketidakadilan di Hungaria, bukan sebagai korban yang meminta belas kasihan, melainkan sebagai ancaman nyata yang datang dengan api dingin di dalam dada. Seri berikutnya bukan lagi sekadar balapan berburu poin, melainkan panggung pembalasan murni di mana demantis siap menerkam setiap mangsa yang berani menghalangi jalurnya menuju puncak dunia.